Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, apa kabarnya nih semua seluruh peserta didik di Indonesia? Nah, semoga masih tetap semangat ya belajar daringnya. Oke, kita ketemu dalam bidang studi PPKN yang pastinya akan bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 12. Nah, kita masih membahas tentang kemajuan IPTEK nih. Tapi sebelumnya, mari kita awali pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tema kita yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masih ingat pembelajaran kita di video pembelajaran sebelumnya? Kita sudah membahas bagaimana sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK. Nah, hari ini kita akan membahas sikap selektifnya. Oke. Nah, tidak ada satupun negara bangsa di dunia yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan IPTEK. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya kemajuan IPTEK. Terlebih lagi Indonesia yang baru disebut sebagai negara berkembang. Akan sangat sulit bagi negara kita untuk mengelak dari pengaruh atau implikasi kemajuan IPTEK. Akan tetapi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan IPTEK ini. Nah, jadi di sini kita bisa belajar bagaimana kemudian kita bisa memiliki sikap selektif terhadap kemajuan IPTEK ini. Karena kita tidak terlepas dari yang namanya kemajuan IPTEK. Nah, seluruh sendi-sendi kehidupan kita pada hari ini itu semua dipengaruhi oleh kemajuan IPTEK ini. Ya kan? Disadari atau tidak disadari ya kita harus bisa memiliki sikap selektif ini. Oke? Nah, ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan IPTEK. Ada 3. Nah, ini nanti terserah kita mau ambil yang mana. Kita pilih yang mana. Yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan IPTEK dalam semua aspek kehidupan. Nah, ini mustahil, ya kan? Karena memang kita tidak bisa menolak. Itu dia berjalan secara alamiah gitu ya kan? Kemajuan IPTEK ini, gitu. Nah, kemudian yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Nah, kita terima aja seluruh pengaruhnya gitu ya kan, tanpa ada penyaringan. Otomatis nanti akan menimbulkan banyak sisi negatif. Kemudian yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan IPTEK dan membuang hal-hal negatifnya. Nah, kira-kira nih, dari ketiga alternatif sikap ini, yang paling cocok ataupun yang paling pas untuk kita ambil ataupun untuk kita lakukan, itu yang mana? Iya benar, pasti yang ketiga, ya kan? Gak mungkin kita menolak, gak bisa kita menolaknya, ya kan? Pasti selalu kemajuan IPTEK itu akan masuk ke seluruh lini masa kita, seluruh aspek kehidupan kita. Kemudian kalau yang kedua, menerima sepenuhnya tanpa disaring. Nah, ini akan mendapat akan menghasilkan dampak yang negatif kalau misalkan kita tidak bisa menyaring. Jadi, salah satu yang paling pas, yang paling cocok yaitu dengan ataupun sikap terbaik itu yang mesti kita ambil adalah sikap selektif, yaitu poin yang ketiga. Nah, jadi dengan sikap itu kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan IPTEK dan terhindar dari dampak buruknya. Karena semua pengaruh kemajuan IPTEK yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu, ya kan? Karena kita ambil hal-hal positifnya saja. Adapun alat penyaringnya adalah kalau kita di Indonesia adalah Pancasila. Nah, jadi maksudnya Bu, Pancasila ini apa? Nilai-nilai Pancasila itu kan merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa kita yang dapat diterima oleh semua kalangan, yang sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh untuk menghadang pengaruh negatif dari kemajuan IPTEK ini, ya kan? Nah, itu untuk sikap selektif. Nah, oke, kemudian kita lanjut. Nah, kita akan membahas 3 poin bagaimana sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang politik, kemudian di bidang ekonomi, dan yang terakhir itu nanti di bidang sosial budayanya. Oke, kita awali dari yang pertama, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang politik. Nah, ada 4 hal yang harus dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik. Nah, apa saja itu Bu? Yang keempatnya, yang pertama, demokratisasi.
kemudian yang kedua kebebasan, yang ketiga keterbukaan, dan yang terakhir itu adalah hak asasi manusia. Nah, jadi keempat hal ini, demokratisasi, kemudian kebebasan, keterbukaan, dan juga hak asasi manusia, nah ini oleh negara-negara adidaya, contohnya seperti Amerika Serikat dan juga para negara-negara sekutunya, itu dijadikan standar atau acuan yang tergolong sebagai ataupun acuan bagi negara-negara yang tergolong sebagai negara berkembang. Nah, acuan tersebut ini dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Nah, pada realitanya, kalau misalkan ada nih suatu negara itu tidak mengedepankan empat hal tersebut, empat hal ini, dari demokratisasi kemudian sampai hak asasi manusia, itu pasti dianggap sebagai negara teroris dunia, serta akan diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan, baik itu dia seperti kelaparan, konflik, dan lain sebagainya. Nah, bahkan sebagai contoh, kita Indonesia itu pernah diembargo oleh Amerika Serikat, yaitu tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya. Nah, karena pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Nah, jadi sanksi tersebut itu hanya diberlakukan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat. Nah, kita tahu bahwa Amerika Serikat memiliki kekuatan sendiri yang mengatur dunia gitu ya kan. Nah, jadi apapun yang dimau itu Amerika Serikat bisa. Nah, jadi kalau misalkan negara yang tidak termasuk ke dalam sekutu Amerika Serikat ini tidak mengedepankan keempat ini, itu maka akan dianggap sebagai teroris dunia tadi. Tetapi kalau misalkan negara sekutunya yang melakukan kesalahan, itu tidak dikatakan sebagai pelanggaran. Nah, contohnya seperti apa? Misal seperti Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina, ya kan? Itu tetap direstui tindakannya oleh Amerika Serikat karena mereka memang sekutu gitu ya kan. Nah, itu bagaimana kemudian empat hal ini tadi itu pada saat ini dalam bidang politik itu sangat dikedepankan. Nah, kemudian kita lanjut. Isu demokratisasi yang sekarang menjadi acuan utama bagi eksistensi suatu negara sebenarnya secara tidak langsung telah menutup mata kita terhadap mana yang benar dan mana yang salah. Segala sesuatu peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi demokratisasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya. Negara adidaya ini siapa? Amerika Serikat dan juga para sekutu-sekutunya gitu. Oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antar negara. Nah, permasalahan tersebut dapat ditaati oleh Indonesia. Nah, maksudnya apa? Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri. Nah, ini kita bicara politik gitu ya kan. Namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Nah, jadi untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama, ini mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Kemudian yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Kemudian yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Artinya, tidak banyak kecurangan-kecurangan. Kemudian menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir yaitu memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, ini sikap selektif yang harus kita sebagai bangsa Indonesia lakukan untuk meminimalisir pengaruh negatif dari kemajuan iptek, khususnya di bidang politik, kan? Nah, kemudian kita masuk kedua, yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Nah, sebenarnya sebelum menyentuh bidang politik, kemajuan iptek lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi, seiring dengan berkembangnya proses globalisasi ekonomi. Nah, jadi perkembangan iptek ini kan tidak bisa kita pisahkan dari proses globalisasi.
Ya kan? Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith itu sekitar abad ke-15 telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang merupakan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi makin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara, mulai negara maju sampai negara berkembang, contohnya seperti Indonesia. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek ini dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu kiranya segera diwujudkan dengan yang pertama nih, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Nah, kemudian pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Jadi kalau misalkan kita industri-industri yang ada di dalam negeri itu menggunakan bahan baku dari luar, maka bahan baku yang di dalam kita itu tidak akan laku, gitu ya kan? Kita akan menjual keluar, malah kalau misalkan menjual keluar itu pasti harganya bisa menjadi lebih murah gitu ya kan. Nah, jadi untuk biar supaya kita juga tidak bergantung terhadap impor dari luar negeri, maka haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Kemudian diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Nah, kemudian tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, kemudian Bank Dunia, dan WTO. Nah, kemudian mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Nah, ini adalah 6 hal yang harus segera kita wujudkan untuk sebagai sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Nah, sebenarnya juga banyak sikap selektif terhadap dampak kemajuan iptek yang dapat dipertegas, itu contohnya salah satunya dengan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Nah, itu bisa menjadi salah satu sikap selektif kita. Oke, tapi itu jangkauannya lebih luas gitu ya kan, karena kita bersaing secara internasional, di kancah internasional seperti itu. Oke, kemudian kita masuk kepada yang ketiga, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Nah, dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek ini telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Karena kita berbicara sosial budaya, maka tidak terlepas dari masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 3 hal yang disebutkan, pertama, cenderung memberikan pengaruh negatif. Jadi, oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, adapun pengaruh yang disebutkan terakhir itu cenderung memberikan keuntungan bagi bangsa kita. Jadi, oleh karena itu kita perlu mengadopsi hal tersebut dan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa kita. Jadi, kalau kita lihat realitanya saat ini, jati diri bangsa Indonesia itu mulai merosot gitu ya kan, mulai luntur dengan adanya arus globalisasi, kemudian dengan adanya perkembangan dan kemajuan iptek itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian sebelumnya kita sudah membahas pengaruh negatif daripada kemajuan iptek, ya kan, apa-apa saja dalam bidang politik, ekonomi, dan juga sosial budayanya. Nah, jadi itu bisa mengikis sedikit demi sedikit nilai-nilai jati diri bangsa kita. Nah, maka dari itu kita harus memiliki yang namanya sikap selektif, ya kan? Nah, kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Ya, kalau misalkan kita mau menjadi negara yang maju, kita tidak boleh tertutup terhadap inovasi dan perubahan. Bagaimana kita mau maju kalau misalkan kita juga tidak menerima inovasi ataupun perubahan tersebut? Tapi walaupun konteksnya adalah terbuka, tetap kita harus bisa menyaring seluruh inovasi ataupun perubahan yang terjadi.
Kemudian yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Ya, kita berorientasi ke depan tapi dengan tidak meninggalkan ataupun melupakan masa lampau. Karena kita bisa belajar daripada kehidupan ataupun pengalaman di masa lalu untuk tidak terulang kembali di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Nah, berorientasi terhadap masa depan. Kemudian yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Ya, jadi kita manfaatkan kegunaan iptek yang memang bisa dimanfaatkan gitu ya kan. Kemudian yang ketiga, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Nah, ini paham lah ya kan. Lalu yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Nah, ini adalah contoh perilaku ataupun hal-hal positif yang bisa kita mulai latih dalam diri kita ya. Contoh sederhananya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini mengusahakan perubahan nilai dan perilaku tersebut. Nah, ini kita bisa mulai lakukan dari dalam diri kita sendiri. Kan terbuka terhadap inovasi, kemudian memanfaatkan kegunaan dari iptek itu, kemudian kita berorientasi ke depan, ke masa depan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Oke, sampai sini materi kita tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Kita sudah bahas dari bidang politik, kemudian dari bidang ekonomi, dan juga terakhir yaitu sosial budaya. Semoga bermanfaat dan semoga paham dengan pemaparan materinya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu, silahkan di like, komen, dan juga share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.